Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama kelompok saya akan menjelaskan tentang fungsi aritmatika. Namun, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan kepada kalian semua anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Fadilah Prabandari dengan NPM 2020-0406-402004. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Kemudian ada Gita Fadilah Rahmawati dengan NPM 2020-0406-402007. Di sini Gita sebagai pemateri yang kedua. Kemudian ada Liana dengan NPM 2020-4064-02-013. Di sini Liana sebagai pemateri yang ketiga. Kemudian yang terakhir ada Tias Kurnianingsih dengan NPM 1703-0017. Di sini Kak Tias sebagai pemateri yang keempat. Oke, kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu fungsi tau. Definisi 7.1. Misalkan N suatu bilangan bulat positif, tau N menyatakan banyaknya pembagi bulat positif dari N. Contoh yang pertama, pembagi-pembagi bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka, tau 12 sama dengan 6. Yang kedua, pembagi-pembagi bulat positif dari 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Maka, tau 15 sama dengan 4. Kemudian yang ketiga, pembagi-pembagi bulat positif dari 13 adalah 1 dan 13. Maka, tau 13 sama dengan 2. Yang keempat, periksalah bahwa tau 1 sama dengan 1, tau 2 sama dengan 2, tau 3 sama dengan 2, tau 4 sama dengan 3, tau 5 sama dengan 2, tau 6 sama dengan 4, tau 8 sama dengan 4. Apabila P suatu bilangan prima, maka tau P sama dengan 2. Tau N yaitu banyaknya pembagi bulat positif dari N. Sering dinyatakan dengan rumus yang menggunakan notasi sigma. Nah, rumusnya itu tau N sama dengan sigma 1 untuk D membagi habis N. Ini untuk bilangan bulat N lebih dari sama dengan 1. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Semua pembagi bulat positif dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka bentuk sigmanya yaitu sigma 1 untuk D membagi habis 32 sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 6. Mengapa di sini 6? Karena pembagi bulat positif dari 32 itu berjumlah 6 angka, yaitu angka 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Begitu juga dengan contoh yang kedua. Semua pembagi bulat positif dari 48 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 58. Maaf, di situ ada beberapa angka yang tidak tertulis. Maka bentuk sigmanya yaitu sigma 1 untuk D membagi habis 48 sama dengan 1 tambah 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 1 sama dengan 10. Karena jumlah pembagi bulat positif untuk 48 itu ada 10 angka. Yang ketiga, periksalah bahwa sigma 1 untuk D membagi habis 1 sama dengan 1. Kemudian sigma 1 untuk D membagi habis 2 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena 2 hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 2, makanya di sini 2. Kemudian sigma 1 untuk D membagi habis 4. Angka 4 bisa dibagi habis oleh angka 1, angka 2, dan angka 4. Mengapa di sini? Mengapa di sini 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Itu pula dengan untuk sigma 1 untuk D membagi habis 6 itu ada yang membagi habis angka 6 itu ada 4 angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 6. Nah, jika P suatu bilangan prima, maka bentuknya sigma 1 untuk D membagi habis P sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena dari uraian dan contoh-contoh di atas dapat dipahami bahwa apabila
apabila P suatu bilangan prima, maka pembagi bulat positifnya hanyalah 1 dan P saja, sehingga tau P sama dengan 2. Kemudian, pembagi bulat positif dari P pangkat 2 adalah 1, P, dan P pangkat 2. Sehingga dapat kita peroleh tau P pangkat 2 sama dengan sigma 1 untuk D membagi habis P pangkat 2. Itu sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Kemudian periksalah bahwa tau dari P pangkat 3 itu sama dengan 4. Kemudian tau dari P pangkat 4 sama dengan 5, tau dari P pangkat 5 sama dengan 6. Sehingga kita mudah menyimpulkan bahwa jika K suatu bilangan bulat positif dan P suatu bilangan prima, maka bisa kita simpulkan bahwa tau dari P pangkat K sama dengan K plus 1. Sekarang kita lihat ke contoh yang pertama. 64 sama dengan 2 pangkat 6. Maka tau dari 64 itu juga sama dengan tau dari 2 pangkat 6. 6, kemudian 6 plus 1, karena dari rumus ini K plus 1, K-nya kan 6, maka 6 plus 1 itu sama dengan 7. Periksalah dengan mencacah semua pembagi bulat positif dari 64. Setelah kita cari, ternyata benar bahwa pembagi bulat positif dari 64 itu ada 7 angka atau 7 bilangan, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Tau dari 243 itu sama dengan tau dari 3 pangkat 5. Sama dengan 5 ini K plus 1 sama dengan 6. Setelah dicari, ternyata benar bahwa pembagi bulat positif dari 243 itu ada 6 bilangan, yaitu 1, 3, 9, 27, 81, dan 243. Nah, untuk contoh yang ketiga, periksalah bahwa tau dari 32 itu sama dengan 6. 32 itu kan sama dengan 2 pangkat 5, maka 5 plus 1 itu sama dengan 6. Nah, ternyata pembagi bulat positif dari 32 itu ada 6 angka, yaitu angka 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Kemudian sama dengan tau dari 16 itu sama dengan 5. Benar, karena 16 itu 2 pangkat 4. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian pembagi bulat positif dari 16 juga ada 5 angka, yaitu angka 1, 2, 4, 8, dan 16. Maka terbukti benar. Sama saja dengan tau dari 81 itu sama dengan tau dari 3 pangkat 4. Maka 4 plus 1 itu sama dengan 5. Benar, karena pembagi bulat positif dari 81 itu ada 5 angka, yaitu angka 1, 3, 9, 27, dan 81. Kemudian tau dari 125 juga benar, sama dengan 4, karena 125 itu 5 pangkat 3, sama dengan 5 pangkat 3. Kemudian 3 tambah 1 itu sama dengan 4, dan pembagi bulat positif dari 125 itu ada 4 angka, yaitu angka 1, angka 5, angka 25, dan angka 125. Lalu bagaimana dengan tau dari 241 kok sama dengan 5? Yaitu sama pengerjaannya kayak yang tadi itu. 2401 itu sama dengan 7 pangkat 4. Nah, 4 plus 1 kan 5. Jadi benar dong, ini 5 taunya sama dengan 5. Karena pembagi bulat untuk 2401 itu ada 5 angka. Nah, angkanya itu 1, 7, 49, 343, dan 2401. Nah, sekarang apabila P1 dan P2 adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan dan N sama dengan P1, P2, maka pembagi bulat positif dari N adalah 1, P1, P2, dan N sama dengan P1, P2, sehingga tau N sama dengan 4 karena 1, P1, P2, dan N. Nah, jika M sama dengan P1 pangkat 2, P2 pangkat 3,
maka pembagi bulat positif M dapat disusun sebagai berikut. Yang ke bawah 1 P1 kuadrat, P1 pangkat 2, maaf. Kemudian yang ke kanan itu 1 P2 pangkat 2, P2 pangkat 3. Kemudian untuk yang P2 kali 1 kan P2 kali P1 itu P1 P2. P2 kali P1 pangkat 2, P1 pangkat 2, P2. Kemudian untuk P2 yang selanjutnya P2 pangkat 2 kali P1 itu sama dengan P1 P2 pangkat 2. Kemudian P2 pangkat 2 kali P1 pangkat 2 itu P1 pangkat 2 P2 pangkat 2. Kemudian untuk P2 pangkat 3 yang terakhir itu kalau dikali P1 maka P1 P2 pangkat 3. Kemudian P2 pangkat 3 dikali P1 pangkat 2 itu sama dengan P1 pangkat 2 P2 pangkat 3 itu sama dengan M. Kan ketemukan jika M P1 pangkat 2 P2 pangkat 3 ternyata setelah diuraikan benar, jawabannya ketemu M. Nah, tampak pada daftar ini bahwa tau M sama dengan tau dari P1 pangkat 2 P2 pangkat 3 sama dengan 3 kali 4, nah sama dengan 12. Contoh 7.5. Tau 144 sama dengan tau 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15. Tau 1323 sama dengan tau 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. Apabila M sama dengan P pangkat K dikali pangkat R dengan P dan I bilangan-bilangan prima yang berlainan, K dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif. Maka tau 1 sama dengan tau P pangkat K dikali pangkat T sama dengan K ditambah 1 dikali T ditambah 1. Dapat diformulkan secara tunggal atas faktor-faktor bilangan prima. Setiap bilangan bulat positif N lebih besar sama dengan 1, maka N dapat ditulis dalam bentuk kanonis sebagai berikut. N sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3 sama dengan PK pangkat AK, dengan PI untuk sama dengan 1, 2, 3, sampai K adalah bilangan-bilangan prima yang berlainan. AI lebih besar dan sama dengan 1 untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3, sampai dengan K. Apabila bentuk kanonik dari bilangan positif N adalah P1 pangkat A1, P2 pangkat A2, P3 pangkat A3 sampai dengan PK pangkat AK, maka tau N sama dengan A1 plus 1 dikali A2 plus 1 dikali A3 plus 1 dikali sampai dengan AK plus 1. Bukti, apabila D suatu pembagian bulat positif dari NI, maka D berbentuk D sama dengan P1 pangkat T1, P2 pangkat T2, P3 pangkat T3 sampai dengan PK pangkat AK dengan TI lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan AI. Maka banyak pembagian bulat positif dari N merupakan hasil perkalian banyaknya pilihan yang mungkin untuk TI dari AI plus 1 pilihan sehingga diperoleh tau N sama dengan A1 plus 1 dikali A2 plus 1 dikali A3 plus 1 dikali sampai dengan AK plus 1. Contoh 7.6. 1. Produk momen DI untuk I
1 dikali P4 plus 1 dikali P5 plus 1. Apabila N sama dengan P1 pangkat T1, P2 pangkat T2, P3 pangkat T3, sampai dengan PK pangkat AK sama dengan produk momen PI pangkat N untuk T sama dengan 1 sampai K, maka tau N sama dengan produk momen AT plus 1 untuk T sama dengan 1 sampai K. Contoh 7.7, 1260 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Maka tau 1260 sama dengan tau 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7 sama dengan 2 plus 1 dikali 2 plus 1 dikali 1 plus 1 dikali 1 plus 1 sama dengan 36. 33.075 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2, maka tau 33.075 sama dengan tau 3 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 sama dengan 3 plus 1 dikali 2 plus 1 dikali 2 plus 1 sama dengan 36. Fungsi tau di teorema 7.2. Apabila N suatu bilangan bulat positif, maka semua hasil kali pembagian bulat positif dari N adalah Kn sama dengan N pangkat setengah tau N. Bukti, misalkan D adalah suatu pembagian bulat positif dari N, maka ada D aksen, yaitu pembagian komplement dari N, sedemikian hingga D aksen sama dengan N. Hal ini mungkin saja terjadi bahwa D aksen yaitu jika N suatu kuadrat sempurna. Karena banyaknya pembagian bulat positif dari N adalah tau N, dengan mengalihkan setiap pembagian dari N, misalnya D, dengan pembagian komplementnya, misalnya D aksen, sedemikian hingga D aksen sama dengan N, maka akan diperoleh hasil kali semua pembagi bulat positif dari N adalah Kn sama dengan N pangkat setengah tau N, di mana notasi lain dari Kn adalah produk momen D membagi habis N D. Fungsi sigma. Notasi sigma N menyatakan banyaknya pembagian bulat positif dari N, sedangkan notasi sigma N menyatakan jumlah semua pembagian bulat positif dari N. Di definisi 7.2, apabila N suatu bilangan bulat positif, maka sigma N menyatakan jumlah suatu pembagian bulat positif dari N dengan menggunakan notasi sigma. Ditulis sigma N D untuk sigma membagi habis N. Masuk ke contoh 7.2. Nomor 1. Semua pembagian bulat positif dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka sigma N sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 6 ditambah 12 sama dengan 28. Untuk yang nomor 2, jika P suatu bilangan prima, maka sigma P sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat. Untuk sigma P pangkat 3 sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3. Untuk sigma P tau sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3 sampai ditambah P pangkat tau. Mengingat rumus jumlah deret geometri, 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah P pangkat 3 sampai ditambah P tau sama dengan P pangkat tau plus 1 dikurang 1 per P dikurang 1. Jadi, jika P suatu bilangan prima dari tau suatu bilangan bulat positif, maka sigma P tau sama dengan P pangkat tau plus 1 dikurang 1 per P
dikurang 1. Apabila P dan Q adalah dua bilangan prima yang berbeda dan N sama dengan PQ, maka semua pembagi bulat positif dari N adalah 1 PQ dan PQ sama dengan N, sehingga sigma N sama dengan sigma PQ sama dengan 1 ditambah P ditambah Q ditambah PQ sama dengan 1 ditambah P kali 1 ditambah Q. Lalu jika N sama dengan P kuadrat, P pangkat 3 dengan P dan Q bilangan-bilangan prima yang berlainan, maka jumlah semua pembagi bulat positif dari M dapat disusun sebagai berikut. Sigma M sama dengan 1 ditambah Q ditambah Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 ditambah P ditambah PQ ditambah PQ kuadrat ditambah PQ pangkat 3, lalu ditambah P kuadrat ditambah P kuadrat Q ditambah P kuadrat Q kuadrat ditambah P kuadrat Q pangkat 3 sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat dikali 1 ditambah Q kuadrat ditambah Q pangkat 3 sama dengan P pangkat 3 dikurang 1 per P dikurang 1 dikali Q pangkat 4 dikurang 1 per Q dikurang 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila N sama dengan P pangkat K, Q pangkat P, dengan P dan Q keduanya bilangan prima yang berbeda dari K, T bilangan-bilangan bulat positif, maka sigma N sama dengan sigma P pangkat K, Q pangkat T sama dengan P pangkat K plus 1 dikurang 1 per P dikurang 1 dikali Q pangkat T plus 1 dikurang 1 per Q dikurang 1 sama dengan sigma P pangkat K dikali sigma Q pangkat T. Yang selanjutnya yaitu teorema 7.3. Apabila bentuk kanonik dari bilangan bulat positif N sama dengan produk momen dengan batas I sama dengan 1 sampai K, PI pangkat AT, maka sigma N sama dengan produk momen dengan batas I sama dengan 1 sampai K, PI pangkat AT plus 1 dikurang 1 per PI min 1. Kita buktikan ya teman-teman. Perhatikan suku-suku pada perkalian 1 ditambah P1 ditambah P1 kuadrat ditambah P1 pangkat 3 hingga P1 pangkat 1. Kemudian dikali dengan 1 ditambah P2 ditambah P2 pangkat 2 ditambah P2 pangkat 3 sampai P2 pangkat A2 hingga dikali dengan 1 ditambah PK ditambah PK kuadrat ditambah PK pangkat 3 hingga ditambah PK pangkat AK. Setiap suku dari hasil perkalian ini berbeda satu dengan yang lainnya dan masing-masing merupakan pembagi dari N, sehingga fungsi sigma N sama dengan produk momen dengan batas I sama dengan 1 sampai K, 1 ditambah PI ditambah PI kuadrat ditambah PI pangkat 3 hingga ditambah dengan PI pangkat AI. Mengingat rumus jumlah deret geometri, maka 1 ditambah PI ditambah PI kuadrat ditambah PI pangkat 3 hingga ditambah PI pangkat AK itu sama dengan PI pangkat AT ditambah 1 dikurang dengan 1 per PI min 1. Jadi fungsi sigma N sama dengan
produk momen dengan batas I sama dengan 1 sampai K, PI pangkat AT plus 1 dikurang 1 per PI min 1. Kita beralih ke definisi 7.3. Suatu fungsi aritmatika f disebut fungsi ganda jika fmn sama dengan fm dikali fn untuk m, n sama dengan 1 apabila fmn sama dengan fm dikali fn untuk setiap bilangan asli m dan n, maka f disebut fungsi ganda sempurna. Kemudian kita masuk ke contoh 7.14. Yang pertama yaitu fungsi fn sama dengan 1 untuk setiap bilangan asli n adalah suatu fungsi ganda sempurna, sebab jika m dan n bilangan-bilangan asli, maka fm sama dengan 1, fn sama dengan 1, dan fmn sama dengan 1, sehingga fmn sama dengan fm dikali fn. Contoh yang kedua yaitu fx sama dengan x pangkat 3 untuk setiap bilangan asli n adalah suatu fungsi ganda sempurna, sebab jika m dan n bilangan-bilangan asli, maka fm sama dengan m pangkat 3, fn sama dengan n pangkat 3, dan fmn sama dengan mn pangkat 3 sama dengan m pangkat 3 dikali n pangkat 3, sehingga fmn sama dengan fm dikali fn. Yang selanjutnya yaitu kita akan membuktikan teorema 7.4, di mana teorema tersebut yaitu fungsi tau dan sigma masing-masing adalah fungsi ganda. Kita buktikan ya. Misalkan m dan n adalah bilangan-bilangan bulat positif dan mn sama dengan 1. Bentuk-bentuk kanonik dari m dan n adalah m sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 sampai PR pangkat AR, dan n sama dengan Q1 pangkat B1, Q2 pangkat B2 sampai QT pangkat BT. Karena mn sama dengan 1, maka bilangan-bilangan prima, PR, dan QT berbeda. Jadi bentuk kanonik dari mn adalah mn sama dengan P1 pangkat A1, P2 pangkat A2 hingga PR pangkat AR dikali dengan Q1 pangkat B1, I2 pangkat B2 hingga QT pangkat BT. Menggunakan teorema 7.1, maka diperoleh bahwa tau mn sama dengan A1 ditambah 1 dikali A2 ditambah A2 hingga AR ditambah 1 dikali dengan B1 ditambah 1 dikali B2 ditambah 1 hingga BT ditambah 1, maka sama dengan tau M dikali tau N. Dan menggunakan teorema 7.3, maka diperoleh bahwa sigma mn sama dengan P1 pangkat A1 min 1 per P1 min 1 sampai dengan PR pangkat AR min 1 per PR min 1 dikali dengan Q1 pangkat B1 dikurang 1 per Q1 dikurang 1 sampai QT pangkat BT dikurang 1 per QT min 1 sama dengan sigma mn sama dengan sigma m dikali sigma n.
kita masuk ke teorema 7.3. Bunyinya, jika f suatu fungsi ganda dari f didefinisikan oleh Fn sama dengan sigma d membagi habis n Fd, maka f merupakan fungsi ganda. Kita buktikan ya teman-teman. Misalkan m dan m adalah bilangan-bilangan bulat positif yang saling prima, maka Fmn sama dengan sigma D1 membagi habis Mn, Fd sama dengan sigma D1 membagi habis M, F D1 D2. Hal ini disebabkan setiap pembagian D dari Mn dapat ditulis sebagai hasil kali dari suatu pembagian D2 dan N dengan D1 D2 sama dengan 1. Karena f suatu fungsi ganda, maka f D1 D2 sama dengan f D1 f D2, maka f Mn sama dengan sigma D1 membagi habis M, D2 membagi habis N, f D1 D2 sama dengan sigma D1 membagi habis M, f D1 dikali dengan sigma D2 membagi habis N, f D2, maka sama dengan Fm dikali Fn. Untuk memperjelas pembuktian teorema 7.5 tersebut, maka kita ambil M sama dengan 4 dan N sama dengan 3, sehingga F4 dikali 3 sama dengan sigma D membagi habis 12 FD, maka sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F6 ditambah F12 sama dengan F1 dikali 1 ditambah F2 dikali 1 ditambah F1 dikali 3 ditambah F4 dikali 1 ditambah F2 kali 3 ditambah F4 dikali 3 sama dengan F1, kita pisah ya, F1 dikali F1 ditambah F2 dikali F1 ditambah F1 dikali F3 ditambah F4 dikali F1 ditambah F2 dikali F3 ditambah F4 dikali F3 sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F4 dikali F1 ditambah F3 sama dengan sigma D1 membagi habis 4 FD1 dikali dengan sigma D2 membagi habis 3 FD2 sama dengan F4 dikali F3. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai fungsi aritmatika dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan penjelasan ini terdapat kesalahan atau terdapat kata-kata yang sulit dimengerti oleh teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.